Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Kali ini aku mau melanjutkan cerita dari jurnal perjalanan keliling lewat pesisir selatan Jawa. Tadi malam kita tuh sampai di Sate Pak Bari di Pasar Wonokromo, itu sudah malam ya. Jadi pulang dari sana juga sudah larut dan kita memutuskan untuk nyari penginapan yang deket-deket situ aja teman-teman. Ini guys, kamarnya para pengawal Steger 1 dan Steger 2. Isi pondasi dulu guys, ini daerah Bantul, kita mau menuju ke mana mas? Pacitan. Pacitan sarapannya di ayam panggang di bunga. Wah si ibunya happy terus ini, bunga terus guys. Jadi kemarin turun dari Pantai Menganti di Kebumen itu jalannya jelek banget. Pas sampai Jogja kebetulan itu sampai di penginapan bannya bocor. Untungnya bawa ban serep. Nah ini sebelum melanjutkan perjalanan ke Pacitan, ban serepnya kita kerjain dulu. Supaya nanti kalau ada apa-apa kita punya serep. Ada pakunya kecil. Hah? Mas ada proyek-proyek itu kali. Lihat kan? Ini dia penyakitnya nih. Dan setelah semuanya beres, kita bersiap-siap lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Pacitan. Let's go! Bersiap melanjutkan perjalanan ke Pacitan, diiringi lagunya Club Project di Yogyakarta. Halo guys, ini kita lagi di mana nih? Mau menuju ke Bukit Bintang, mau naik ke Wonosari. Jadi kita ke Pacitan. Dan jalanan menuju ke Pacitan itu view-nya asik banget sih teman-teman, jadi hijau-hijau begitu. Dan kita tujuan utama kita kali ini sebelum ke Pacitan adalah ke Pantai Nampu. Dan akhirnya setelah menempuh jarak sekitar 85 km sampailah aku di Pantai Nampu teman-teman. Pantai Nampu ini letaknya ada di perbatasan antara Kabupaten Wonogiri dan juga Kabupaten Gunung Kidul. Tapi dia masih masuk ke wilayah Kabupaten Wonogiri teman-teman. Jadi tipikal pantainya itu pantai pasir putih dengan airnya yang jernih, terus dikelilingi tebing-tebing gitu, pokoknya cakep deh. Dan ini asik banget sih buat bawa keluarga atau buat ngajak anak-anak untuk bermain air di sini. Karena letaknya agak menjorok seperti kayak teluk gitu, jadi sedikit lebih aman. Tapi teman-teman harus waspada juga karena ini laut selatan ya. Bisa dengan tiba-tiba ombaknya gede datang, jadi kalian harus prediksi juga musim-musim apa ketika ombak-ombak besar itu usahakan menghindari lah. Ini dari parkiran mobil ke pantainya itu kita melewati beberapa anak tangga seperti ini, ya lumayan sedikit terjal sih, tidak disarankan untuk orang-orang yang punya cedera lutut atau nggak kuat gitu loh. Tapi sudah sampai sini rasanya memang harus turun sih teman-teman. Karena pemandangan di bawah itu bagus banget teman-teman. Dan kita bisa beli kelapa muda di bawah karena ada yang jualan juga di bawah. Dan menikmati pemandangan yang aduh keren. Nah di tenda-tenda itu tuh ada yang jual kelapa muda, pop mie, mantep banget ya, kopi juga. Selamat siang teman-teman. Sekarang aku lagi ada di Pantai Nampu, salah satu wisata andalan di jalur selatan juga. Dan asik banget pantainya dan ini panas banget ini. Saya sampai gemeter ini Lih, pegang kameranya. Asli ini bagus banget. Jalur selatan memang luar biasa. Dan ini ketika kami datang ke pantai ini tuh bener-bener jam berapa? Jam 1 siang kalau nggak salah ya. Itu wong-wong podo nekat teman-teman. Karena ya begitulah cantiknya. Nah kalau di bagian yang pertama kita turun tadi bentukannya adalah pasir pantai yang warna putih. Nah aku mau ajak teman-teman untuk melipir ke sebelah apa ya, barat apa pokoknya bagian sebelah kanan lah. Jadi di sini tuh bebatuan-bebatuan tebing gitu loh, tebing-tebing karang. Dan itu bagus sih menurutku, kita bisa menikmati pesona pasir pantainya tuh dari sini tuh bagus banget teman-teman. Ini kalau lewat bebatuan karang ini kalian harus hati-hati ya, karena bebatuannya terjal dan licin. Jadi kalau memakai sendal gunung juga yang punya tapakan yang kuat ya teman-teman. Dan ini aku mau melihat di ujung tanjung, bukan tanjung ini, di ujung bebatuan itu pemandangannya seperti apa sih? Sepertinya asik ini buat Topo Broto atau buat teman-teman yang pengen menenangkan diri duduk di sini sambil melihat pemandangan. Itu bagus banget teman-teman.
Nah itu view-nya seperti ini teman-teman. Oh, bagus banget kan? Jadi kita bisa melihat ke sekeliling. Waduh, keren banget dah ini. Tapi ternyata ombaknya gede, agak serem juga di sini teman-teman. Kita balik lagi aja lah yuk. Dan pantai-pantai seperti Pantai Nampu ini sebenarnya banyak juga di pesisir selatan teman-teman. Jadi kalau teman-teman berawal dari Gunung Kidul atau kita mau dari Jogja, itu banyak sekali ketemu pantai-pantai seperti ini, seperti Pantai Buyutan. Nanti abis ini rencananya kami mau mampir ke Pantai Banyunipo, terus ke Pantai Karangpayung, Pantai Ngandul, itu banyak banget lah pantai-pantainya hingga sampai nanti ke Pantai Klayar. Lewat lagi tuh ada Pantai Kasab, Pantai Serau. Nah buat teman-teman yang mau nonton video-video pantai apa aja, aku pernah bahas video Pacitan di video lainnya ya. Nah buat teman-teman yang mau ngajak keluarga untuk liburan ke sini atau ngajak anak-anak bermain air di sini, itu kalian harus tetap waspada ya, dijagain anak-anaknya, dilihat. Dan yang pasti adalah memakai tabir surya atau sunscreen karena di sini tuh panas banget teman-teman. Ya Allah, itu kita sampai berkeringat memantul-mantul apa sih mas? Mengucur keringatnya. Dan melihat anak-anak ini pada main air itu rasanya pengen banget nyebur tapi tidak direncanakan untuk nyebur sebenarnya di sini kemarin. Jadi ya udah kita nikmati aja dari pantainya teman-teman sambil menyeruput kelapa muda. Dan asli kelapa muda di sini tuh enak banget yo. Lebih manis kayak ada soda-sodanya gitu loh teman-teman. Ada yang pernah minum nggak? Dan ini aku sudah naik ke atas lagi dan siap melanjutkan perjalanan menuju Pantai Banyunipo teman-teman. Sebenarnya jarak antara Pantai Nampu dan Pantai Banyunipo ini nggak jauh, tapi nggak ada jalan, jadi kita muter dulu teman-teman. Nah ini salah satu pantai favoritku juga kalau kita lagi sisir pantai-pantai di selatan Jawa. Ini Pantai Banyutibo. Banyunipo apa Banyutibo sih bacanya ya? Ya sama lah artinya air jatuh teman-teman. Sebenarnya kalau pas lagi nggak ombak besar atau nggak angin itu kita bisa turun teman-teman lewat tangga yang sudah disediakan ke bawah ke pantai pasirnya itu. Tapi karena ini ombaknya lumayan kenceng, jadi kami memutuskan untuk tidak turun teman-teman dan dilarang juga sih. Selamat sore kawan-kawan, kali ini aku lagi ada di salah satu spot wisata juga di Pacitan di jalur selatan Jawa. Dan ini pantainya bagus banget, nama pantainya adalah Pantai Banyunipo. Pantai itu, Banyu itu artinya air, Nipo itu artinya jatuh. Jadi ini adalah air yang jatuh dan ini air tawar dari sungai itu jatuh ke pantai. Cakep banget sih. Dari Pantai Nampu tadi menuju ke tempat ini tuh nggak jauh kok. Kalau di panduan Google Map tuh sekitar 4,5 km aja dan butuh waktu sekitar 10-15 menit saja teman-teman. Dan ini karena kami datang itu pas hari kerja, jadi pantainya enak, lumayan sepi. Biasanya kalau weekend atau hari libur itu penuhnya di sini teman-teman. Pada pacaran semua. Nah walaupun jaraknya itu deket banget dengan Pantai Nampu yang tadi, tapi Pantai Banyutibo ini sudah masuk ke wilayah Pacitan ya teman-teman. Harga tiket masuknya itu per orang kalau nggak salah 3.000 dewasa di hari kerja, dan di weekend itu kalau nggak salah 5.000, dan parkir mobil itu 5.000 teman-teman. Dan sebenarnya kalau lagi pasang air laut itu pantai-pantai yang ada di bawah itu akan tertutup dengan air laut teman-teman. Nah kalau lagi surut itu biasanya pagi hari itu kita bisa turun sampai ke pasir yang ada di bawah itu. Dan air tawar yang turun ke laut itu berasal dari sungai kecil yang ada di sini nih teman-teman. Beberapa fasilitas seperti ayunan, terus kamar mandi, terus apalagi ya musola juga sudah tersedia di sini. Jadi teman-teman yang mau datang ke sini nggak usah khawatir ya. Dan sepertinya kami harus kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Klayar supaya kita bisa lihat sunset di Pantai Klayar teman-teman. Yuk ah. Dan jalan dari Pantai Banyunipo ke Pantai Klayar ini juga lumayan lancar kok. Jadi kita sebelum senja sudah sampai di Pantai Klayar. Pantai Klayar ini adalah salah satu destinasi andalan juga yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan teman-teman. Dan waktu yang tepat untuk menikmati Pantai Klayar ini ya ketika senja seperti ini. Nanti kita lihat ya senjanya seperti apa, mudah-mudahan sih bagus. Dan buat teman-teman yang mau merasakan sensasi naik ATV ya ini namanya ya, bisa menyewa di sini. Harganya terjangkau kok. Lagi di Pantai Klayar.
Ada warung ini, ikan goreng si bolang. Dan di Pantai Klayar ini seperti halnya pantai-pantai lain di pesisir selatan Jawa, ombaknya lumayan besar. Jadi memang tidak disarankan untuk berenang-berenang di tempat ini, teman-teman. Dan tempat paling menarik untuk menikmati Pantai Klayar kalau menurutku sih di bagian sisi timur ya teman-teman, di dekat Klayar Hill. Nah, teman-teman bisa di bawah situ atau naik ke Klayar Hill. Nanti aku kasih lihat ke teman-teman bagaimana pesona Pantai Klayar kalau dilihat dari atas Klayar Hill. Yuk kita menuju ke sana dan jalanannya ini lumayan ya. Jadi kalau teman-teman mau ke sini terus malas jalan, teman-teman bisa nyewa ATV tadi, bisa mengendarai sendiri atau dibonceng sampai ke dekat Klayar Hill itu teman-teman. Nah, ini aku sudah ada di lokasi yang tadi aku ceritakan. Jadi di sini itu ada kayak apa ya, teluk kecil gitu dan dia tuh menarik sih. Jadi ombaknya itu lumayan gede. Karena airnya tuh akan melewati kayak celah gitu terus sampai ke pasir pantainya. Tapi menarik sih teman-teman. Teman-teman lihat sendiri ya. Asik banget pemandangan dari sini karena ada foreground atau latar depan dari si batu-batuan karang ini. Dan sekarang aku sudah ada di atas Klayar Hill atau Bukit Klayar teman-teman. Jadi itu kayak tanjung kecil gitu bukitnya ini. Jadi kita bisa melihat sunrise dari sini kalau pagi dan bisa melihat sunset di sini kalau sore, dan pemandangan di bawah itu kelihatan seperti itu ya, itu yang tadi kita lewatin di bawah. Dan sepertinya senja kali ini nggak secetar kemarin karena masih malu-malu karena tadi itu mendung-mendung gitu teman-teman, dan kita menikmatinya saja dari atas Klayar Hill sini ya. Dan dari atas Bukit Klayar ini teman-teman bisa lihat seruling samudra. Nah itu tuh kayak bunyi seruling terus ada air mancur gitu dari celah-celah batu karang. Tiket masuk ke Pantai Klayar ini untuk anak-anak itu 10.000 dan untuk dewasa itu 15.000 kalau nggak salah kemarin. Dan seperti yang sudah aku perkirakan, kalau senjanya itu pasti akan tertutup awan. Jadi ya udah kita nikmati aja pemandangan Pantai Klayar dari atas Klayar Hill seperti ini. Gimana teman-teman? Dan untuk masuk ke Klayar Hill ini teman-teman bayar tiket lagi ya. Kalau nggak salah itu satu orang 5.000 kemarin. Karena di sini tuh disiapin tempat untuk menikmati pesona Klayar dari atas, ya worth it lah kalau kita bayar 5.000 ke sini teman-teman. Karena memang tempatnya itu asik banget sih untuk menikmati senja, untuk menikmati sunrise, untuk melihat pesona Pantai Klayar yang ada di bawah. Jadi teman-teman bisa nyobain naik ke atas Klayar Hill ya. Trekkingnya juga gampang kok. Dan walaupun senjanya tidak kelihatan tadi, tapi after sunsetnya itu bagus sih, langitnya tuh merona seperti ini, warna-warna lembayung ya, warna apa sih ini? Jadi keren lah pokoknya. Jadi buat teman-teman yang mau menikmati senja, justru waktu paling kerennya itu adalah sesaat setelah mataharinya terbenam. Jadi after sunset seperti ini. Jadi langitnya tuh biasanya lebih berwarna gitu teman-teman. Gimana, tertarik untuk datang ke Pantai Klayar? Setelah puas menikmati Pantai Klayar, kami pun melanjutkan perjalanan ke Pacitan. Ini kita mampir ganjil perut dulu di sebuah warung dan akhirnya kita sampai di alun-alun Pacitan. Sebelum nyari penginapan, kita nyari sesuatu yang pedes-pedes dulu di alun-alun Pacitan. Di Pacitan kita nginep di Hamana Homestay. Homestay seperti ini. Bisa parkir. Parkirnya lumayan luas. Kamarnya kayak gini. Kamar seperti ini, ada TV, ada AC, terus kamar mandinya juga bersih. Harganya 150.000 yang AC, yang biasa 100.000. Di depan Pantai Teleng Ria ketemu ini guys, ikan goreng asap tahu tuna. Wah, sediakan goreng asap. Bu Mariati. Wah, kiosnya Bu Mariati. Bu Mariati ini kesampean ta, Bu? Dalam? Bu Mariati ini kesampean? Nggih. Wah, ini Bu Mariati ini. Niki kalau pinten Bu? Niki setengah kilo 50, Mas. Setengah kilo 50. Dan kota Pacitan adalah sebagai ujung timur dari road trip Pantai Selatan Jawa ini. Mudah-mudahan lain waktu bisa nyambung lagi ya sampai ke Banyuwangi ya teman-teman.
Dan kemarin awal petualangan kita awali dari cerita Muara Binuangen yang juga tempat pelelangan ikan atau pelabuhan perikanan, dan ceritanya ini kita tutup dengan pelabuhan perikanan juga yang ada di Pantai Tamperan. Ini lokasinya ada di Pacitan teman-teman. Jadi kami itu memang seneng hunting foto di pelabuhan perikanan seperti ini sambil lihat-lihat ikan tentunya, karena hasil laut kita itu waduh ngedapi atau mengagumkan teman-teman, karena ikannya tuh gede-gede dan fresh gitu. Pokoknya nyenengin lah kalau kita main ke pelabuhan perikanan itu, dan ditambah lagi di sini tuh pemandangannya bagus banget teman-teman, apalagi kalau pagi seperti ini. Dan akhirnya kita akan memulai perjalanan pulang, dan perjalanan pulang ini rencananya kami akan sisir lewat Pantura, lewat tol Trans Jawa, jadi supaya cepat kita sampai di rumah. Dari Pacitan kita mengarah menuju ke Klaten dulu, kemudian kita masuk tol ke arah Semarang, dan dari Semarang kita mau menyusuri jalur tol Trans Jawa teman-teman. Sampai di Klaten istirahat sebentar di warung kopi Opa. Ngopi dulu guys. Warung kopinya tuh klasik ya, ada joglo-joglo itu asik banget ya kayaknya tempatnya. Dan nggak lengkap kalau minum kopi tanpa singkong goreng dan pisang goreng. Selamat menikmati. Dan ini kita sampai di gerbang tol Colomadu teman-teman. Dan mungkin cerita perjalanannya akan aku cepetin supaya kita cepet sampai di rumah. Dan tolnya lumayan lancar ya perjalanannya, dan pemandangannya juga asik lewat kanan kirinya. Dan ini sudah sampai di gerbang tol Kalikakung Semarang teman-teman. Jadi sambil perjalanan pulang aku mau rangkum sedikit petualangan kali ini. Jadi kami berangkat dari Tangerang itu mengarah langsung ke arah Muara Binuangen. Terus kita sisir selatan ke Malingping, ke Bayah, ke Sukabumi, Cianjur, terus Cipatujah, Pangandaran, hingga nyebrang ke Cilacap, dari Cilacap ke Kebumen, Kebumen ke Jogja, Jogja ke Pacitan, dari Pacitan kita lanjut perjalanan pulang kali ini teman-teman. Kondisi jalanan Pansela ini, Pantai Selatan Jawa ini sudah sangat bagus sih menurutku. Jadi semoga saja perekonomian di daerah tersebut ikut terangkat ya. Istirahat sejenak di rest area untuk melemaskan pikiran, melemaskan otot kawan-kawan. Dan lumayan ramai di sini. Jadi kayak mudik beneran ya. Sudah makan malam sampai Cirebon, kita mampir di sini dulu. Juaranya Embal Gentong Cirebon. Ini trip kita lewat jalur selatan ditutup dengan macet guys. Ya kita udah karaokean di mobil. Dan sejak berangkat lewat pesisir Jawa kita nggak pernah kena macet, tapi ini di tol Cikarang kita macet parah teman-teman. Jadi kita karaokean aja di dalam mobil teman-teman. Akhirnya saya harus pamit dari road trip petualangan pesisir selatan Jawa ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari episode awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada teman-teman untuk lebih mengenal negeri ini. Dengan kenal kita akan cinta, dengan cinta kita akan peduli kepada negeri kita tercinta. Sekali lagi terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku rindu pulang, rinduku disayang, sanak saudara, rindu rumah. Aku rindu pulang, rindu disayang, sanak saudara.